Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin alfaizin, mohon maaf lahir dan batin seluruh bagian Lota Ilo Pituah Lombok. Pada malam ini kita semua melaksanakan puji-pujian yang dikandung, itulah yang disebut takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah kita sudah masuk di dalam bulan Syawal ini, maka kita tidak terlepas dari suatu ritual yang telah kita laksanakan. Semoga dengan kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini, maka cahaya benar-benar selalu kita perhatikan, karena cahaya ini sangat penting yang telah kita peroleh di bulan ritual bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah seluruh bagian Lota Ilo Pituah Lombok benar-benar sudah memahami yang dikandung di dalam cahaya kemuliaan, benar-benar sudah telah memahami wujud daripada cahaya kemuliaan ini yang diperhatikan agar kita semua terhindar dari suatu ancaman dari Allah ini yang benar-benar sudah kita lihat. Di mana-mana ada banjir, di mana-mana ada gempa, di mana-mana ada angin putih beliung atau badai. Ini yang diperhatikan suatu teguran dari Allah. Oleh karena itu Ilo Pituah Lombok benar-benar mengajak kepada seluruh bagian Lota Ilo Pituah Lombok agar dapat selalu memperhatikan cahaya-cahaya yang telah diperoleh di bulan ritual ini setelah kita meninggalkan bulan yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah seluruh bagian Lota Ilo Pituah Lombok benar-benar sudah mendapatkan cahaya kemuliaan ini. Maka imanilah, tempatkan di dalam suatu perwujudan yang telah diperintahkan oleh Allah, benar-benar sudah berwujud cahaya kemuliaan. Tiap-tiap lahir dari pikiran, lahir dari mata, lahir dari pendengaran, lahir dari mulut dan hidung kolbu, dubur kaki dan tangan, hanya selalu berwujud kemuliaan. Maka inilah yang mendapat jaminan dari Allah, dijauhkan dari segala macam kutukan,
kutukan-kutukan Allah ini yang Allah janjikan di akhir zaman merupakan wujud daripada kiamat yang telah kita saksikan. Oleh karena itu, seluruh bagian ta'ilo pitua lawambu benar-benar selalu memperhatikan, maka kalian semua dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Inilah merupakan suatu kesyukuran kita semua benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Alhamdulillah, dengan wujud yang telah digambarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini, karena Nabiullah Sayyidina Muhammad Nabi awal zaman dan Nabi penutup para Nabi. Di dalam kalimat ini mengandung suatu keistimewaan Nabi awal zaman dengan Nabi akhir zaman. Oleh karena itu seluruh bagian ta'ilo fitual wambu, apa yang dikandung di dalam Nabi awal zaman dan Nabi akhir zaman, penutup para Nabi. Alhamdulillah, benar-benar yang telah dibawa oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini merupakan wujud daripada firman Allah yang benar-benar yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabiullah. Alhamdulillah, Nabiullah Sayyidina Muhammad penutup para Nabi benar-benar telah mensyariatkan wujud kesempurnaan makom-makom perintah-perintah Allah yang sekarang ini yang kita lakukan, yang telah kita laksanakan, yang telah kita imani. Perwujudan Nabiullah Sayyidina Muhammad inilah merupakan kesempurnaan seluruh ajaran-ajaran Nabi-Nabiullah ini. Maka Nabiullah Sayyidina Muhammad merupakan Nabi yang terakhir, penutup para Nabi yang telah menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran para Nabi-Nabiullah. Karena yang dikandung di dalam kalbu Nabiullah Sayyidina Muhammad inilah merupakan suatu wujud nurunnya kitab yang tidak akan hancur, kitab tidak akan sirna. 4 kitab inilah benar-benar seluruh bagian ta'ilo fitual wambu dapat memahami makom 4 kitab tersebut. Karena kitab ini tidak akan hancur dan kitab tidak akan sirna. Inilah yang disebut 4 kitab. Kalau kitab-kitab manusia, inilah merupakan perwujudan dari 4 kitab. Alhamdulillah, seluruh bagian ta'ilo fitual wambu dapat memahami, karena seluruh ajaran para nabi-nabiullah itu sumbernya dari 4 kitab. Kitab ini tidak akan hancur dan tidak akan sirna. Benar-benar kalian pahami, 4 kitab miliknya Allah. Inilah yang disebut Alkitabullah Insanu. Alkitabullah Insanu ini makomnya 4 kitab. Tidak seperti kitab yang sekarang sudah memiliki nama masing-masing. Ini kitab yang berwujud di bumi. Yang dikandung di dalam kitab yang dijelaskan oleh ta'ilo fitual wambu ini, 4 kitab makomnya nur. 4 kitab makomnya nur. Alhamdulillah, ta'ilo fitua dapat menggambarkan
benar-benar apa yang sudah dijabarkan oleh seluruh para nabi-nabi. Oleh karena itu tiap-tiap versi kitab bermacam-macam bahasa, karena sesungguhnya 4 kitab inilah yang benar-benar kita renungi dan kita pahami. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu walawombu dapat memahami 4 kitab yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilopitu Walawombu. Berangkat dari sifatnya Nabi, kemudian makomnya rohani Nabi, dan ruhnya Nabi dengan nurunnya Nabi. Ini makom 4 kitab yang disebut awalu mahalakallahu ta'ala nur fi ilmi, yang benar-benar yang sudah tertulis di dalam 4 kitab tersebut, karena yang menerima perintah dari Allah itu hanya melainkan utusan, kemudian Rasul, kemudian Nabi dengan sifatnya Nabi. Makom sifat Nabi itu makomnya ruh. Kemudian makom Nabi rohani. Kemudian ruh langit dengan nurunnya langit. 4 makom perwujudan kitabnya Allah benar-benar perjalanan mi'raj. Yang bersaksi adalah ruh. Kemudian ruh bersaksi kepada Nabi. Kemudian yang naik adalah ruhullah. Keluar dari wadah ruhullah ini adalah makom utusan. Setelah utusan menerima perintah dari Allah, maka utusan ini kembali ke wadah ruhullah. Ruhullah kembali ke wadah Nabi. Kemudian wadah Nabi kembali ke wadahnya ruh. Inilah 4 makom. Kemudian masuk ke wadah rohani. Kemudian masuk ke wadah sifat. Karena sifat inilah terbungkus dari perwujudan tanah, air, angin, api. Semoga seluruh bagian letak ilopitu walawambu pahami, renungi. Benar-benar kalian sudah mempersiapkan menyambut kekhalifaan yang telah diutus oleh Allah di akhir zaman ini. Oleh karena itu Ta'ilopitua dapat menggamblangkan, karena Ta'ilopitua mengenal sesungguhnya wujud benar-benar kekhalifaan. Apabila kalian mengikuti ajaran Ta'ilopitua Lowombu, karena ajaran Ta'ilopitua Lowombu ini benar-benar menggamblangkan ajaran seluruh para nabi-nabiullah, berangkat dari kesucian. Karena kerusakan umat akhir zaman tidak merenungi apa yang dimaksud di dalam kesucian. Berangkat dari istinja, junub, air wudhu, istinja 3 kali, junub 3 kali, wudhu 3 kali, yang dikandung 3 kali, berangkat istinja jasad, sifat, dan rohani. Begitu pula junub, junubnya jasad, sifat, dan rohani. Wudhu jasad, sifat, dan rohani. Begitu pula makom salat, salatnya jasad, ruku dan sujud, dan usalli, dan takbir. Namun bagaimana makom sifat kita dan makom rohani? Benar-benar sudah berwujud salat, berangkat dari salatnya jasad, sifat, dan rohani. Karena sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah dengan perwujudan syariat-syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad ini direnungi dan dipahami,
benar-benar kalian merenungi dan memahami ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad agar tembok-tembok kalian terjaga. Kerusakan umat akhir zaman tidak menjaga tembok, karena tiap-tiap tembok ini melahirkan wujud daripada makom setan, iblis, dan jin, atau disebut Dajjal, atau disebut Ya'juj Ma'juj. Tembok-tembok yang telah melahirkan perwujudan sifat-sifat kekafiran. Tembok pikiran melahirkan sifat jin, iblis, dan setan. Tembok mata melahirkan sifat jin dan setan. Temboknya sifat telinga melahirkan sifat jin, setan, dan iblis. Begitu pula kolbu melahirkan sifatnya jin, iblis, setan. Begitu pula dubur, kaki dan tangan melahirkan sifat jin dan setan. Benar-benar kalian mengimani ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka seluruh kutukan bumi ini akan dimohonkan ke Allah. Allah akan kabulkan, karena itulah janji Allah. Janji Allah itu pasti. Seluruh bagian Tailo Pitual Wombu dan seluruh penggemar di YouTube, pahami, renungi. Barang siapa tiap-tiap daerah yang kena bencana, mari renungi. Benar-benar merenungi perwujudan makom sifat. Karena Allah telah berfirman, di akhir zaman ini Allah telah menurunkan kiamat. Kiamat merupakan suatu kutukan. Kutukan yang sekarang ini kita menyaksikan dan sudah merasakan. Kutukan-kutukan Allah merupakan suatu teguran. Oleh karena itu, Tailo Pitu Auji cinta kasih kepada kalian semua. Bagaimana kalian bisa untuk diselamatkan? Namun kalian tidak memahami, tidak merenungi ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Tailo Pitu Wombu dapat menggambarkan bagaimana perwujudan makom-makom sifat kita sekarang ini. Coba bacalah di dalam diri kita. Apakah kalian, sifat pikiran kalian apakah sudah benar-benar sudah bertobat? Sifat mata kalian apakah sudah berwujud istighfar? Sifatnya telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan, apakah sudah berwujud istighfar? Karena istighfar ini jangan dijadikan bahasa. Istighfar sesungguhnya ini adalah suatu tobat. Benar-benar sudah merenungi bahwa makom-makom sifat yang telah kita lahirkan ini, inilah yang Allah murkai, maka kita tinggalkan perwujudan makom-makom sifat yang mendapat kemurkaan dari Allah. Seluruh alam semesta, penduduk-penduduk alam semesta, apabila kalian merenungi dan memahami dan menyadari dan mengimani ajaran-ajaran ilmu yang telah digamblangkan oleh Tailo Pitual Wombu, maka dimohonkan ke Allah bahwa bencana-bencana ini akan dicabut oleh Allah. Karena Tailo Pitual Wombu ini menerima perjanjian Allah. Percaya dengan tidak, Tailo Pitual Wombu ini menerima perjanjian dari Allah. Laksanakan perintahku, perbaikilah manusia. Apabila engkau sudah perbaiki, maka doamu ini aku kabulkan. Seluruh doamu aku kabulkan. Dan seluruh nabi-nabiullah juga menerima suatu perjanjian dari Allah. Inilah yang disebut tabut perjanjian yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Musa kalamullah. Alhamdulillah semalam Tailo Pitual Wombu didatangi oleh Nabiullah Sayyidina Musa. Benar-benar didatangi. Alhamdulillah dengan wujud makom-makom ilmu direnungi dan dipahami. Karena ajaran Tailo Pitua ini benar-benar wujud cinta kasih. Bagaimana menyelamatkan
saudara-saudara kita. Kerusakan saudara-saudara kita ini hanya berkiblat di suatu perwujudan sifat-sifat iblis dan setan dan jin. Jangan kita hanya mengenal jin, iblis, setan hanya di bumi. Perhatikan firman Allah, aku jadikan jin dan manusia, iblis dan malaikat semata-mata menyembahku, kata Allah. Yang dikandung di dalam firman Allah ini merupakan wujud daripada makom sifat. Sifat-sifat yang mengingkari dan mengabaikan itulah perwujudan jin, iblis yang di dalam makom jasmania, sifat dan rohani. Oleh karena itu seluruh para nabi-nabiullah itu telah mensyariatkan, berangkat dari Nabiullah Sayyidina Ibrahim dan Ismail telah mensyariatkan jumroh akobah. Alhamdulillah ibu kita, ibu awal Sayyidah Siti Hawa telah mensyariatkan, meleburkan wujud daripada makom jin, iblis, setan ini dileburkan di Arafah. Alhamdulillah benar-benar direnungi dan dipahami, maka Allah memberkahi kalian dan seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat kepada kalian semua. Bagi yang mengimani ajaran ini mendapat keberkahan dari Allah dan daerah itu akan dilindungi oleh Allah dan kutukan-kutukan Allah itu akan dicabut apabila benar-benar mengimani ajaran yang telah disiarkan di YouTube ini. Benar-benar mengikuti ajaran, karena Tailopi Tua ini menyampaikan suatu perintah-perintah dari Allah. Perintah-perintah dari Allah yang telah dilaksanakan oleh Tailopi Tua Lowombu. Oleh karena itu Tailopi Tua Lowombu dapat menggamblangkan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh bagian letak Ilopi Tua Lowombu dan seluruh penggemar di YouTube malam ini, inilah merupakan suatu penutup suatu kajian pada malam ini, karena Ilopi Tua sudah menjalankan dari sejak awal puasa, sudah melaksanakan suatu kajian-kajian yang telah diperintahkan oleh Allah, wujud saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Alhamdulillah, pada malam ini, akhir kajian letak Ilopi Tua Lowombu dan Tailopi Tua tinggal menunggu kurnia Allah. Hanya Allah yang dapat menjawab suatu perjalanan letak Ilopi Tua Lowombu. Oleh karena itu, Tailopi Tua Lowombu benar-benar telah menegaskan kepada seluruh para santrinya dan penggemar di YouTube yang benar-benar mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran letak Ilopi Tua Lowombu, karena ajaran letak Ilopi Tua Lowombu ini berangkat dari ajaran seluruh para nabi-nabiullah. Karena seluruh para nabi-nabiullah ini memiliki 4 nur. Alhamdulillah, Tailopi Tua sudah menggamblangkan seluruh para nabi-nabiullah ini dibedah. Alhamdulillah, Nabiullah Sayyidina Muhammad merupakan nabi awal zaman dan penutup para nabi, memperjelas bahwa seluruh nabi itu dibedah. Maka Nabiullah Sayyidina Muhammad ini dibedah, benar-benar memperjelas 4 nur. Alhamdulillah, benar-benar yang dibedah ini adalah makom rohani. Di dalam rohani ini terdapat 4 cahaya. 4 cahaya ini hembusan dari 4 cahaya dari Allah. Oleh karena itu Tailopi Tua menggamblangkan berangkat dari cahayanya sifatnya Nabi, cahayanya Nabi, cahayanya Rasul, dan cahayanya utusan. Inilah yang disebut 4 nur. Oleh karena itu Tailopi Tua
pewaris ilmu makom-makom 4. Karena Ta'ilo Pitua tidak pernah belajar kitab. Ta'ilo Pitua langsung menerima suatu mi'raj dan menerima suatu pembedahan. Hanya Allah yang bisa membimbing Ta'ilo Pitua Lowombo. Inilah merupakan suatu kehendak Allah. Karena Ta'ilo Pitua ini berkalam hanya atas izin Allah. Karena Ta'ilo Pitua tidak seperti kalian. Berangkat dari suatu sekolahnya, Ta'ilo Pitua hanya kelas 5 SD. Dapat memaparkan makom-makom ilmu langit yang benar-benar atas kehendak Allah. Yang tampil di hadapan kalian. Yang benar-benar seluruh bagian Ta'ilo Pitua dan seluruh pengikut di YouTube, ketahuilah, Ta'ilo Pitua ini hanya kelas 5 SD dan tidak pernah belajar dari pesantren. Ta'ilo Pitua hanya memohon ridho Allah. Hanya Allah yang pemilik bahasa. Hanya Allah yang berkehendak. Alhamdulillah dengan suatu anugerah dari Allah ini, Ta'ilo Pitua bisa untuk berkalam dan bisa untuk siar di YouTube. Inilah merupakan suatu mujizat dari Allah. Inilah jadi perenungan seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo dan seluruh penggemar di YouTube yang dapat memaparkan suatu makom-makom ilmu. Alhamdulillah, suatu anugerah Allah ini benar-benar kita renungi, maka kita telah melaksanakan dan mengimani wujud daripada makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Ta'ilo Pitua sudah menggamblangkan ajaran-ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad berangkat dari perwujudan, wudu jasad, wudu sifat, dan wudu rohani. Karena selama ini kita hanya tahu mengambil wudu, namun tidak pernah kita merenungi dan memahami apa yang dikandung 3 kali. Apakah sifat kita bagaimana kalau sudah berwujud wudu? Berarti tidak melakukan suatu perkataan tidak baik. Begitu pula hidung, begitu pula mata, pikiran, dan telinga. Benar-benar sudah berwujud wudu, berarti sudah menempatkan suatu kesucian. Pikiran suci, mata suci, perkataan suci, pendengaran suci, kalbu suci, dubur, kaki, dan tangan sudah berwujud kesucian. Inilah sesungguhnya ajaran yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, benar-benar diperhatikan. Semoga kalian telah melaksanakan ritual puasa ini, maka kalian sudah mendapatkan cahaya Lailatul Qadar. Wujud Lailatul Qadar ini benar-benar apa yang kalian sudah puasakan, jasmania, sifat, dan rohani, kalian sudah benar-benar menunungi, berarti kalian sudah mendapatkan suatu perwujudan. Cahaya-cahaya kemuliaan hanya miliknya Allah. Alhamdulillah, cahaya kemuliaan ini yang kalian peroleh di bulan suci Ramadan ini, maka jagalah dan pelihara makom-makom cahaya kemuliaan yang sudah berwujud di dalam makom sifat pikiran mulia, sifatnya mata mulia, sifatnya telinga mulia, sifatnya mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan berwujud kemuliaan. Maka inilah yang mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al faizin, mohon maaf lahir dan batin.